Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel Mojokerto. Nah sobat semuanya, di video kita kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mereview dari salah satu keris yang dia mempunyai keistimewaan. Karena apa? Karena zaman dahulu Kanjeng Sunan Kalijogo ini merekomendasikan dapur keris ini kepada para pengikutnya. Nah, dapur apakah itu? Yuk langsung saja kita akan review bersama. Nah, sobat semuanya, di sini saya memberikan contoh kepada salah satu dari koleksi pribadi saya. Nah, ini adalah salah satu koleksi pribadi saya yang berdapur tilam upi. Coba kalian perhatikan ini. Nah, untuk warangkanya sendiri, ini memang gawan dari kerisnya. Nah, ini sudah saya dapatkan sudah lama sekali ini sobat. Dan waktu itu saya melihatnya, wah, ini dari warangkanya saja sudah bagus, pasti kerisnya pun juga bagus. Dan ternyata memang benar, kerisnya kalau boleh dibilang itu pamornya ada apa ya, ada banyak kalau kalau boleh bilang. Di dalam gonjonya saja, pada gonjonya itu terdapat 2 pamor. Nah, nanti kita akan melihatnya bersama-sama. Coba kalian perhatikan dulu, ini untuk warangkanya adalah dia memakai warangka stylenya dari warangka Ladrang Solo. Dan juga untuk dadarnya pun juga gayanya gaya Solo. Lalu dia memakai pendok bunton sobat. Dan ini gawannya. Coba kalian perhatikan, kalau di baliknya ini ada semacam kayak tatan. Cuma saya kurang ini ya, kurang tahu makna ini simbol, kira-kira simbol dari mana. Nah, ini kalau boleh dibilang semacam kayak padi dan kapas. Kalau padi dan kapas itu kalau di dalam lambang negara kita kan melambangkan sebuah ini ya, kemakmuran dari sebuah bangsa. Kalau mungkin ini kemakmuran dari sang pemiliknya, mungkin seperti itu. Nah, kalau di sini kalian boleh lihat, di sini ada bermotif, ini ada gajah sobat. Ini gajah, lalu di sini kayak apa? Kayak macan. Nah, ini. Lalu juga ada, kalau boleh bilang di sini kayak menjangan, kijang itu. Nah, ini pun juga seperti itu. Nah, ada 1 2 3 4 5. Ada 5 motif hewan di sini. Nah, coba kalian perhatikan. Sekarang kita akan lihat bagaimana sih bentuk dari keris tilam upi itu. Kalau mungkin bagi kalian semuanya yang sudah senior, pasti wah, rejekannya seperti ini. Kalau untuk yang pemula, saya akan menyampaikan rejekan-rejekannya dan juga nanti filosofi dari tilam upi itu seperti apa. Nah, ini sobat semuanya, ini adalah keris dengan dapur tilam upi. Coba kalian perhatikan ini. Nah, tadi yang saya bilang di gonjonya ini dia bergonjo kendit ya sobat, kendit. Kalau ini sampai memutar ke sini, dia namanya kendit mimang. Nah, kalau cuma setengah di sini saja, kira-kira apa? Kalau saya menyebutnya cuma kendit gitu saja, karena cuma separuh dari gonjonya sini. Nah, kalau yang di baliknya ini berbeda. Kalau boleh dibilang ini pamornya pamor sumber sobat. Dan untuk di bagian hubungannya pun juga di sini juga ada. Pamornya bulat-bulat ini seperti ini, dan pun juga masuk di pamor sumber. Nah, ini untuk bilahnya. Kita akan mereview tentang ricikannya itu seperti apa saja dengan dapur tilam upi. Coba kalian perhatikan sobat, ricikannya adalah sederhana. Dia memakai bilah yang lurus. Bilah lurus itu kalau boleh dibilang itu adalah mencerminkan dari sebuah apa ya, pribadi yang sederhana, pribadi yang tidak neko-neko. Jadi digambarkan dengan bilah yang lurus, lurus dalam niat, lurus di dalam pekerjaan, dan lurus di dalam sebuah apa ya, kalau boleh dibilang itu kebaikan. Nah, untuk ricikannya adalah dia
untuk gandiknya dia gandiknya lugas sobat, atau gandik polos. Lalu dia juga memakai pejetan. Nah, memakai pejetan dan dia memakai tikel alis di sini sobat. Nah, ini tikel alisnya. Nah, selain itu dia sudah tidak memakai rijikan yang lainnya. Itulah kenapa dapur ini, dapur tilam upih, memang bentuknya sangat sederhana, tapi dia dihuni, biasanya dihuni oleh pamor-pamor yang istimewa. Kalau boleh dibilang itu pamor-pamor ngebior, pamor-pamor mewah gitu sobat. Kebanyakan seperti itu. Coba kan perhatikan. Nah, kalau di sini di koleksi pribadi saya ini dia memakai pamor dari Jung Isidonyo. Kalau saya boleh bilang. Nah, ini Jung Isidonyo, dan di bagian sor-sorannya sini dia membentuk seperti seseorang, tapi dia kayak bersayap ini sobat. Nah, kalau di dalam pengetahuan Tosan Aji dia masuknya di pamor Rojo Gundolo. Rojo Gundolo itu kalau boleh didefinisikan, tuahnya itu berkisar kepada perlindungan kepada pemiliknya, baik itu perlindungan kepada usahanya ataupun juga kepada keluarganya. Itu seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui dari rijikannya seperti apa, di sini saya ingin mencoba mendefinisikan tilam upih itu seperti apa. Jadi kalau di dalam terminologi Jawa ini sobat, tilam upih itu bermakna tikar atau alas untuk tidur itu loh sobat. Jadi kalau boleh diistilahkan itu untuk menunjukkan ketentraman di dalam keluarga ataupun di dalam rumah tangga. Itulah kenapa kalau di dalam zaman dulu sobat, pusaka tilam upih itu menjadi sebuah pusaka turun temurun, atau dari orang tua kepada anaknya yang akan mengarungi hidup berumah tangga. Ini juga menjawab sebuah kenapa jumlah dari tilam upih itu kok banyak sekali. Karena kalau zaman dulu, kalau boleh dibilang, pusaka tilam upih ini merupakan pusaka wajib bagi seseorang. Mungkin seperti itu. Karena jumlahnya sangat banyak sekali. Dan juga kalau boleh dikatakan sobat, tilam upih ini menjadi sebuah pusaka yang tidak pemilih. Jadi dia bisa diagem dari mulai tingkat rakyat sampai tingkat bangsawan. Jadi memang fungsinya tilam upih itu memang untuk mendatangkan atau membuat ketentraman. Jadi dengan memiliki keris tilam upih ini sobat, diharapkan agar hidup rumah tangganya ini berkecukupan serta murah sandang dan juga murah pangan. Nah, di balik garisnya yang sederhana, ternyata dia menyimpan filosofi yang sangat istimewa. Itulah kenapa kalau zaman dahulu keris tilam upih ini menjadi salah satu dari yang direkomendasikan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Karena apa? Karena pembawaan dari keris ini pembawaannya meneduhkan hati dan membuat adem ayem dan juga tentram itu. Nah, demikianlah tadi sobat, kita sudah mereview dari keris tilam upih. Di balik tampilannya yang sederhana dengan bilah yang lurus, ini melambangkan dari teguhnya hati dan juga kuatnya iman. Jadi, selain itu juga sebagai perwakilan dari kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga keris lurus ini sobat, ini juga identik sebagai lambang kesatria dan juga ketulusan hati dan sikap setia pada tanggung jawab yang diembannya. Itu seperti itu. Lalu kalau untuk pamornya, saya ingin sedikit mendefinisikannya kepada kalian semuanya. Jung Isidonyo itu adalah bermakna Jung Isidonyo. Jung itu adalah kapal, donyo adalah harta. Jadi di dalam maksud dari pamor Jung Isidonyo ini adalah agar pemilik dari pusaka ini berkecukupan harta dan juga ini sobat, mudah sekali menumpuk harta. Jadi kalau boleh dibilang itu rezeki itu gampang sekali didapatkan. Tuh, lalu untuk yang pamor Rojo Gundolo seperti ini sobat. Nah, Rojo Gundolo ini bersifat sebagai sebuah perlindungan. Jadi baik perlindungan kepada pemilik ataupun juga kepada
usaha atau bisnisnya. Lalu selanjutnya di sini kita lihat bersama ada pamor sumber. Jadi pamor sumber itu minimal bulatannya ini ada 3 sobat semuanya. Jadi filosofinya adalah sebagai sebuah harapan agar ini sobat berkaitan dengan rezeki atau penghidupan. Jadi pamor sumber itu berkaitannya dengan rezeki atau penghidupan. Lalu juga di baliknya ada pamor kendit. Jadi kalau pamor kendit ini untuk tuannya sendiri diyakini sebagai sebuah ini pemiliknya agar aman dari gangguan pencuri, atau biasa ini dipakai untuk ini menunggu rumah atau menunggu gudang atau sebagai perlindungan tempat usahanya. Dan ini masih belum saya maharkan ini sobat, karena ini menjadi sebuah koleksi pribadi saya. Tapi saya juga akan memberitahukan kepada kalian semuanya, ada salah satu dari koleksi saya juga yang akan saya maharkan. Ini baru saja saya dapatkan, sudah saya warangi, dan juga kalau boleh dibilang pusakanya juga bagus. Nah, ini juga tilam upi sobat. Warangkanya ini juga warangka lawasan. Bentuknya sederhana, tapi dia juga mempunyai beberapa pamor yang istimewa. Coba kita akan lihat seperti apa. Nah, ini sobat. Coba akan saya buka untuk plastiknya karena baru saja diwarangi. Nah, ini adalah dapur tilam upi. Dia memakai ada tikel alisnya di sini, lalu juga ada pijitannya, dan juga gandiknya ini lugas. Kalau boleh dibilang gandiknya ini memakai dari gaya amboto ngadeg. Nah, karena bentuknya lurus, tidak doyong. Kalau doyong namanya amboto rubuh. Nah, ini sobat. Pamor yang nampak di sini dia memakai pamor pedaringan kebak. Nah, ini pedaringan kebak. Nah, di sini pun juga sama, cuma di sini agak sedikit aus. Tapi ada yang istimewa di sini di bagian sor-sorannya ini sobat. Dia ternyata ada pamor bimo bungkus. Nih, di sini nih. Coba akan saya balik untuk kameranya biar kalian juga tahu lebih detailnya. Nah, sobat semuanya, ini adalah penampakan dari garisnya. Coba kalian perhatikan, dia ada pamor pedaringan kebak. Kalau di dalam bahasa itu pedaringan kebak itu adalah wadah atau tempat beras yang berisi penuh. Karena pedaringan itu adalah wadah atau tempat beras, dan kebak itu artinya adalah penuh. Jadi sebagai sebuah perlambang kesejahteraan dan kemakmuran hidup. Karena di dalam masyarakat pecinta tosan aji atau pecinta keris, makna filosofi tersebut membuat murah rezeki, hidup sejahtera, dan juga berkecukupan. Lalu dibaliknya sobat. Nah, di sini ada pamor ini bimo bungkus atau pamor sirat. Nah, ini untuk filosofi tuahnya ini baik dipegang oleh mereka yang punya posisi pimpinan, karena tuahnya itu berkisar pada kewibawaan sehingga disenangi anak buah atau juga disenangi banyak orang. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, untuk di gonjonya sendiri ini sobat, ini kalau boleh dibilang ini ada pamor apa ya nih? Apakah ini masuk pamor sumber? Nah, kalau pamor sumber berarti ini diyakini sebagai sebuah harapan yang berkaitan dengan rezeki atau penghidupan. Ini sobat. Pusakanya masih sangat layak koleksi dan ini saya maharkan. Nah, sobat semuanya, di samping pamor yang telah saya sebutkan tadi, ternyata di sini saya mendeteksi satu lagi pamor sobat. Ternyata dia menghuni dari gandiknya. Nah, coba kalian perhatikan ini. Dia ada semacam kayak bulatan. Nah, kalau di dalam pemahaman tosan aji sobat, ini dinamakan pamor batu lapak. Jadi yang khusus menempati dari gonjo. Menempati dari gandik. Ini namanya pamor batu lapak. Kalau untuk tuahnya, jika disamakan dengan batu lapak pada umumnya, berarti ini berkisar atau bertuah pada hal singkir boyo atau menjauhkan pemiliknya dari mara bahaya. Nah, ini sobat. Dibalik bentuknya yang sederhana,
ternyata ini menyimpan filosofi atau harapan dari kebaikan sobat. Nah, dan ini keris ini masih sangat layak koleksi sobat. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah mereview bersama tentang dapur tilam Upih, salah satu dari dapur keris pusaka yang sederhana tapi mempunyai banyak sekali keistimewaannya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah menonton video dari saya, dan salam dari bumi Mojopahit.